Oke guys, pertama kita buka aplikasi OS simulatornya, kemudian ke compiler dan memasukkan codingan untuk membuat program. Di sini kita yang pertama membuat program yang diberi nama program P1. Di dalamnya ada resource yang ke satu dialokasikan, kemudian ada wait dalam kurung 3 dan resource 2 dialokasikan, allocate. Lalu di bawahnya ada for n sama dengan 1 to 20, next, kemudian n. Kemudian kita compile. Nah, apabila berhasil maka akan terjadi proses seperti ini. Kemudian kita load in memory. Nah, ini sudah berhasil kita load ke memori dan berhasil tersimpan ya program P1. Kemudian kita ke compiler lagi, kemudian membuat program P2 yang diganti resource-nya itu 2 dan 3. Kemudian compile. Jika berhasil kita load in memory. Nah, seterusnya seperti itu. Untuk seterusnya saya akan mempercepat prosesnya karena sama, yang diganti hanya resource-nya saja. Untuk P1 1 dengan 2, untuk P2 2 dengan 3, untuk P3 3 dengan 1, P4 4 dengan 1. Nah, langsung kita masuk ke OS. Nah, di OS ini kita ubah dulu settingannya atau polisnya. Nah, seperti yang terlihat di layar itu settingannya, dan kita fast-kan yang paling cepat. Kemudian bisa dilihat di views. Nah, sebelum start kita masukkan dulu programnya, semua program dari P1 sampai ke 4, baru kita start. Kemudian kita lihat views resource-nya. Nah, di sini terlihat proses sistem resource-nya. Jika terjadi deadlock maka akan muncul peringatan seperti ini. Nah, ada peringatan proses deadlock is detected. Kemudian kita akan merilis salah satu resource agar proses deadlock bisa diriliskan semuanya. Nah, ini prosesnya memang agak lama agar terilis semuanya. Nah, jika sudah hijau seperti ini maka proses research sudah selesai semua. Kemudian kita coba dengan pengaturan lain dengan mencentang salah satu kotak box dari prevent ini, apakah terjadi deadlock atau tidak. Untuk prosesnya ini saya percepat ya karena memang agak lama. Terlihat prosesnya ini ada running proses, ada ready proses, dan waiting proses. Nah, setelah hijau ini selesai ya, kita kemudian ganti settingannya preventnya yang kedua. Kita checklist, kemudian masukkan kembali semua programnya, kemudian start. Kita lihat proses resource-nya apakah terjadi deadlock kembali. Nah, di sini terjadi deadlock ya. Artinya prevent yang kedua ini tidak bisa mengatasi deadlock atau menghindari deadlock, proses deadlock. Nah, kemudian kita rilis. Setelah hijau semua, proses selesai.
kemudian kita ganti kembali settingannya ke prevent yang ketiga ini. Kita checklist, kemudian masukkan lagi semua program dan kita start. Apakah terjadi deadlock atau tidak? Sepertinya tidak ya. Untuk prevent yang ketiga ini proses deadlock tidak terjadi. Proses selesai, kita ganti settingannya ke recover. Yang pertama kita checklist, kemudian close, kita masukkan kembali semua program, kemudian start. Lalu kita lihat proses resource-nya apakah terjadi deadlock atau tidak. Ya, di sini terjadi deadlock ya. Kita rilis lagi. Untuk prosesnya sama ya, kita apabila terjadi deadlock kita rilis. Bisa dengan cara manual rilis salah satu atau bisa rilis all. Sudah selesai, kita ganti lagi settingannya ke recover yang kedua. Kita lihat lagi apakah recover yang kedua ini terjadi deadlock atau tidak. Ya, di sini terjadi deadlock. Kita rilis lagi. Kita tunggu sampai semuanya hijau. Nah, apabila sudah hijau, kita lanjut ke yang selanjutnya. Dari kotak do not detect kita checklist. Kita masukkan kembali programnya, kemudian start. Apakah terjadi deadlock atau tidak. Ya, sepertinya terjadi deadlock. Nah, di sini untuk settingan ini terjadi deadlock namun tidak ada peringatan atau tidak ada pemberitahuan bahwa deadlock itu terjadi. Namun di prosesnya itu terjadi untuk semua resource-nya masih di dalam waiting semua ya. Artinya terjadi deadlock namun tidak ada pemberitahuan. Kita rilis lagi dan menunggu sampai semuanya hijau. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya praktekkan untuk proses deadlock dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.